Indonesia diam-diam sedang bersiap mencetak sejarah baru di dunia maritim. Bukan wacana, bukan sekadar prototipe, dan bukan pula mimpi kosong. Tahun 2026 menjadi titik balik industri pertahanan laut nasional. Di Surabaya, sebuah transformasi besar sedang berlangsung. PT PAL Indonesia kini memasuki fase yang belum pernah dicapai sebelumnya, yaitu produksi massal kapal selam tanpa awak bersenjata atau yang dikenal sebagai KSOT. Jumlahnya bukan 1 atau 2 unit, melainkan ditargetkan mencapai 30 unit pada tahap awal. Yang membuat ini luar biasa. Kapal selam ini bukan sekadar drone laut untuk pengintaian. Ini adalah kapal selam tempur otonom yang dirancang untuk menghadapi ancaman nyata di laut, termasuk kemampuan menghancurkan kapal permukaan musuh. Lebih dari itu, seluruh sistemnya, mulai dari desain, rekayasa, hingga perangkat lunak, dikembangkan 100% di dalam negeri. Aku mulai affiliate luar negeri. Dan sekarang fokus ke penghasilan dolar. Di sini sudah ada kelas, grup diskusi, e-book, dan modul video yang bisa diulang kapan aja. Kalau mau mulai, klik link di deskripsi. Tanpa lisensi asing dan tanpa ketergantungan software luar. Artinya, Indonesia memiliki kendali penuh atas teknologi ini. Dengan capaian tersebut, Indonesia resmi masuk ke klub yang sangat eksklusif. Saat ini, hanya segelintir negara di dunia yang telah mengoperasikan kapal selam tanpa awak bersenjata secara nyata, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan kini Indonesia. Bahkan, negara dengan industri pertahanan mapan seperti Prancis masih berada di tahap pengintaian dan belum masuk ke level tempur bersenjata. Indonesia justru langsung melompat ke level operasional. Ini tentu bukan kebetulan. PT PAL yang dulu sempat terpuruk kini mengalami transformasi besar-besaran. Dari perusahaan yang nyaris mati, kini berubah menjadi tulang punggung industri maritim nasional. Jika di masa lalu, PT PAL mampu memproduksi sekitar 15 blok kapal per bulan. Hari ini, angkanya melonjak hingga 50 blok per bulan. Dan dalam 2 tahun ke depan, ditargetkan mencapai 100 blok per bulan. Sebagai perbandingan, satu kapal fregat merah putih terdiri dari sekitar 160 blok. Dengan kapasitas tersebut, tahap fabrikasi struktur kapal dapat diselesaikan hanya dalam hitungan minggu. Lalu, seperti apa sebenarnya kapal selam otonom ini? KSOT dirancang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik dan beroperasi secara otonom, dikendalikan dari pusat komando TNI. Di dalamnya tertanam kecerdasan buatan yang telah diprogram dengan doktrin patroli, penjagaan wilayah, dan skenario tempur. Tentu dalam batasan militer yang dikunci ketat. Ini menandai perubahan besar dalam doktrin perang laut modern, di mana peperangan tidak lagi ditentukan oleh jumlah personel, melainkan oleh sensor, algoritma, dan daya tahan operasi. Secara teori, daya baterainya mampu bertahan sekitar 72 jam. Namun, disinilah letak lompatan teknologinya. Kapal ini mampu mengisi ulang energinya sendiri di bawah laut dengan memanfaatkan arus laut untuk memutar turbin internal yang menghasilkan listrik. Hasilnya, secara konseptual, kapal selam ini dapat beroperasi berbulan-bulan tanpa naik ke permukaan, tanpa reaktor nuklir, dan dengan tingkat deteksi yang sangat rendah. Dari sisi persenjataan, KSOT bukan main-main. Desain modularnya memungkinkan kapal ini membawa hingga 12 torpedo dengan sistem senjata yang dapat ditingkatkan tanpa mengubah struktur utama. Jejak akustiknya dirancang sangat senyap. Bahkan, desain beling-beling TIA dirahasiakan secara ketat karena dalam peperangan laut, suara baling-baling adalah sidik jari kapal selam. Sekali terdeteksi, permainan bisa berakhir. Yang lebih mengejutkan datang dari sisi biaya. Harga satu kapal selam konvensional setara dengan puluhan unit KSOT. Artinya, dengan anggaran yang sama, Indonesia kini dapat menjaga lautnya menggunakan jaringan kapal selam cerdas yang tersebar luas, bukan hanya mengandalkan beberapa unit mahal. Saat ini, pemerintah telah memesan sekitar 30 unit sebagai tahap awal. Produksi massal sedang berjalan, dengan target sebagian besar unit selesai dalam waktu 18 bulan. Mulai pertengahan
Hingga akhir 2026, Indonesia diproyeksikan memiliki jaringan kapal selam tanpa awak yang aktif menjaga perairannya sendiri. Dan pengembangan ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 2026, PT PAL juga mulai memproduksi torpedo ringan, Combat Management System atau CMS, serta senjata laser kapal. Laser yang dikembangkan bukan laser pemandu atau jamming, melainkan Direct Energy Weapon, yaitu senjata yang secara langsung menghantam dan merusak target menggunakan energi tinggi. Teknologi ini tergolong sangat baru. Amerika Serikat baru mengoperasikannya sekitar tahun 2020, Tiongkok menyusul pada 2023, dan Israel pada 2024 melalui sistem Iron Beam. PT PAL kini mengembangkan sistem laser kapal dengan daya yang diperkirakan mencapai 100 kilowatt. Kelas daya ini membuka kemungkinan pertahanan terhadap drone, serangan swarm, dan bahkan jenis rudal tertentu. Secara geopolitik, pesan Indonesia sangat jelas. Indonesia tidak agresif, namun juga tidak telanjang tanpa perlindungan. Laut Indonesia luas, jalur perdagangannya vital, dan kini penjagaannya bukan lagi mimpi atau ketergantungan impor, melainkan hasil karya anak bangsa sendiri. Fakta terpenting dari semua ini adalah satu hal: Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang cerdas. Yang selama ini kurang hanyalah keberanian untuk percaya dan membangun sistem dengan benar. Ketika industri diberi ruang, SDM dipercaya, dan proyek tidak dijadikan bancakan, hasilnya bukan janji, melainkan kapal selam tempur yang berlayar senyap, menjaga kedaulatan negeri.